Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak soleh, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat secerah pagi hari ini. Mengawali pertemuan perdana kita di tahun 2021 ini, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama berdoa. Doa Ustaz pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa untuk mata pelajaran PAI pada semester 2 ini waktunya agak singkat, karena di semester 2 ini banyak sekali liburan, apalagi ada bulan suci Ramadan. Di situ kita fokus beribadah, nanti juga banyak liburnya. Oleh karena itu pertemuan perdana kita ini Pak Ustadz langsung pada materi pertama kita, yaitu tentang surah Al-Maun. Anak soleh dan solehah, tentu kalian mungkin sudah hafal surah Al-Maun ini. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membacanya kembali sekaligus menerjemahkan arti dari surah Al-Maun ini. Hari ini kita akan membaca surah Al-Maun tentunya dengan memperhatikan kaidah tajwid. Olehnya itu Pak Ustadz mulai baca, kemudian harapannya anak soleh dan solehah di rumah untuk mengikutinya dalam hati. Habis itu insya Allah sebentar kita sama-sama baca ayat per ayat. Perhatikan bacaan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ya, itulah bacaan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Selanjutnya Pak Ustadz baca, kemudian anak soleh dan solehah ikuti bacaan Ustadz. Bisa memegang atau melihat mushafnya. Kalau seandainya tulisannya ini kurang jelas dilihat, bisa lihat juga di Al-Quran. Tetapi kita baca sama-sama. Ustaz baca, kalian ikuti. Atau dengan kata lain, kita talaki, baca tiru ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, selanjutnya coba perhatikan, kita simak ayat per ayat. Pak Ustadz jelaskan tentang hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Ini ayat pertama. Di sini ada mat tabi. Apa itu mat tabi? Mat tabi itu adalah mat asli. Seperti ya sukun, kemudian alif, itu mat tabi atau mat yang dibaca dua ketukan atau dua harakat. Aital, ai itu dua harakat ya. Ingat, tetapi diperhatikan juga huruf sesudahnya. Kalau ada huruf tasdid, maka dia langsung masuk ke huruf yang bertasdid, sehingga mat itu dianggap tidak ada. Ya, sama juga dengan ayat kedua. Faza, zanya ini juga dibaca dua harakat. Ya, ini juga mutabi. Selanjutnya saya langsung ke ayat yang keempat. Perhatikan. Fawailul lil musallin, ini ada tanwin ketemu dengan huruf lam. Tanwinnya hilang, melebur ke huruf berikutnya, sehingga bukan dibaca fawailun tapi fawailul. Ini namanya idgham bila ghunah, yaitu nun sukun dalam hal ini dhammatain ketemu dengan huruf lam. Jadi idgham bila ghunah itu ada dua hurufnya, yaitu lam dengan ro. Kapan ada nun sukun, nun tanwin yaitu an, in, un ini, atau fatatain, kasratain, dhammatain ketemu dengan dua huruf lam dan ro, maka itu disebut idgham bila ghunah. Selanjutnya pada ayat kelima, an salatihim, Ustaz garis bawahi, an salat, ada nun sukun ketemu dengan so, huruf sod. Ini disamarkan ke huruf sod, atau inilah yang disebut dengan ikhfa, samar. Jadi dibaca bukan an salat tapi an, disamarkan huruf so, huruf berikutnya. Kemudian ayat ke-6 sama dengan dijelaskan di atas tadi. Cuma diperhatikan ketika kita misalnya baca ini harus kita hati-hati. Ketika baca alladzina hum yura'un, ini hamzah. Perhatikan bedanya dengan ayat ke-7. Biasa kalau kita hafal ini kita hati-hati baca dalam sholat karena jangan sampai sama. Wa yamna'unal ma'un, padahal bukan hamzah dimaksud tapi ain. Yura'un itu hamzah, un itu ain. Wa yamna'unal ma'un. Jadi ketika masuk ayat ke-7 itu dia ainnya un, sementara ayat ke-6 yura'un itu hamzah. Baik, sebelum kita lanjut pada terjemahannya, kita ulangi sekali lagi supaya lebih mantap lagi bacaan kita terkait surah Al-Maun. Bacaannya sama, yaitu metode talaki baca tiru
Ustadz baca, anak soleh dan soleha ikuti bacaan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya kita pindah ke terjemahannya. Jadi selain kita baca, bagus bacaannya kita juga harus tahu artinya. Ini tujuannya apa? Supaya kita sholat, kita baca surah Al-Ma'un, kita tahu artinya akan menambah kehusuan kita ketika kita melaksanakan sholat. Ayat pertama itu artinya adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ini kita ditantang untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang mendustakan agama. Ayat kedua menjawabnya, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ternyata orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini kita harus hati-hati ketika ada anak-anak yatim, kita bersikap baik sama mereka. Jangan sekali-kali kita membentak mereka, apalagi menghina mereka, karena itu sangat fatal akibatnya. Kita termasuk orang yang mendustakan agama kalau kita kasar atau menghardik anak yatim. Selain itu ternyata ayat ketiga juga, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Ya, orang sholat itu ternyata harus peka sosialnya kepada sesama, termasuk terutama orang-orang miskin. Kalau ada kelebihan, kalau ada makanan, jangan segan-segan untuk berbagi, apalagi memberi makan orang-orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang-orang yang sholat. Astagfirullah. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Yang sholat saja dikatakan celaka. Ternyata yang celaka dalam sholat itu adalah orang-orang yang lalai. Mereka ini sholat tetapi lalai. Di mana lalainya? Ternyata sholatnya itu bukan karena Allah, tapi karena supaya dia dipuji, yang tidak berbuat riya. Ada yang diharapkan. Maka itulah yang dikategorikan orang-orang yang lalai, yaitu mereka itu sholat karena ada yang mereka inginkan, berbuat riya. Selain itu, dan enggan memberikan bantuan bersama ya dengan atas tadi, menolong. Makanya banyak ayat Al-Quran, selain kita diperintahkan untuk sholat, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama. Dalam hal ini bisa tolong menolong, memberi makan anak yatim, memberi makan orang-orang miskin. Banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita berbuat. Makanya marilah kita jaga sholat kita, kemudian hubungan kita dengan sesama, terutama sama teman kita kalau di sekolah, dengan tetangga-tetangga kita di rumah, kita jaga. Marilah kita peka, karena ini akan menunjang, akan menjadi kebaikan, dan bukan hanya kita dapatkan di dunia, tetapi yang paling penting adalah di akhirat kelak. Dan amalan sholat inilah merupakan kuncinya, karena amalan yang pertama kali dihitung adalah amalan sholat. Kapan amalan sholat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
maka insya Allah amalan kita memberi makan anak yatim, memberi makan orang-orang miskin, memberikan bantuan dan kebaikan yang lainnya akan ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada materi LK. Baik, untuk tugasnya tulislah Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Jadi yang ditulis ini adalah Arabnya. Tidak usah ditulis terjemahannya atau artinya. Untuk lebih bagusnya tulisannya, maka setiap ayat itu dilangkai satu baris. Bisa ditulis dengan pensil, nanti didobel dengan fluter supaya kelihatan tebal. Untuk menulisnya bisa berpatokan pada juz amma atau Al-Quran yang ada di rumahnya masing-masing. Tugasnya ini insya Allah akan dikumpul pada Jumat berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Januari. Harapannya mengumpul semua karena ini masuk dalam penilaian keterampilan. Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baca Al-Quran dan tentunya kita mengharapkan syafaat Al-Quran yang nanti. Dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.